Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar apa aja sih kelebihan menikahi janda. Tentu menikahi janda ada kelebihannya tersendiri, ada plus minusnya. Mungkin di zaman dahulu kala itu orang menikah itu harus identik dan harus mendapatkan seorang gadis yang masih perawan. Ibaratnya masih statusnya masih gadis. Dahulu ya, zaman dulu kan memang orang itu laki-laki lajang, itu kan kalau menikah itu diwajibkan itu kan identik dengan harus mendapatkan yang masih lajang, yang masih gadis, masih perawan dan tidak berstatus janda. Konon itu pemikirannya, sudut pandangnya ya, cara pandang orang dahulu dengan orang sekarang itu berbeda. Mungkin orang dahulu harus menikahi gadis yang masih lajang, masih perawan itu identik dengan kesucian. Tetapi seiring berjalannya waktu, makin ke sini sudut pandang orang pun berbeda. Cara pandang orang pun berbeda, mindset orang pun berbeda, cara pikirnya orang juga berbeda pula dengan orang di zaman dahulu. Mungkin dulu itu harus kalau mendapatkan lajang itu seorang perjaka, kalau mendapatkan seorang janda itu konotasinya itu jelek banget, kayak enggak laku nikah, kayak masa sih, kayak enggak ada gadis aja kok dapatin janda. Tapi sekarang makin ke sini semuanya mengalami perubahan. Bukan masalah statusnya, janda dan perawan statusnya sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Cuma perbedaannya itu cuma statusnya aja. Yang gadis belum pernah menikah alias masih disegel, dan status janda pernah menikah alias pernah gagal menikah, jadi statusnya janda. Jadi cuma perbedaan status ada janda dan perawan. Kalau masalah fisik sama-sama aja, sama-sama manusia, sama-sama wanita, memiliki bentuk tubuh yang sama, mungkin karakter aja yang berbeda. Jadi semua tergantung komitmen Anda. Mau Anda menikahi gadis, iya monggo silakan. Mau Anda perjaka mau menikahi janda, iya silakan. Di sini saya cuma mau membeberkan apa aja sih kelebihan menikahi janda itu. Tentu ada kelebihan tersendiri ya. Lalu apa aja sih kelebihan menikahi janda? Yang pertama adalah pastinya lebih dewasa, itu yang pertama. Mungkin karena lebih berpengalaman, pernah mengalami kegagalan di pernikahannya yang dahulu, atau mungkin yang namanya status janda kan pernah berumah tangga, tentunya lebih banyak makan asam garam kehidupan. Jadi dari segi sikap sifatnya pun akan terlihat. Jadi janda itu akan terlihat lebih dewasa dalam menyikapi berbagai macam persoalan. Tentu janda lebih berpengalaman dan lebih dewasa. Lalu kelebihan yang kedua apa sih kelebihan menikahi janda itu? Yaitu lebih bisa memuaskan pasangannya soal urusan ranjang. Mungkin karena sudah berpengalaman, sudah pernah menikah, jadi lebih tahu ya mana enak tidaknya, baik buruknya bagaimana, itu kelemahan laki-laki saat berhubungan intim itu gimana. Jadi tentunya akan lebih berpengalaman. Yang gadis pun juga masih bagus juga, cuma ya dari segi pengalaman tentu yang janda lebih berpengalaman soal urusan ranjang memuaskan suaminya. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah tingkat kesabarannya yang lebih tinggi. Mungkin kalau perawan itu saat diuji dengan berbagai macam cobaan dalam berumah tangga itu kesabarannya itu mungkin 20 sampai 40%, tetapi kalau sudah janda itu dia sudah tahan banteng, artinya udah berpengalaman lah menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi kalau ada berbagai macam guncangan itu datang, itu udah nggak asing lagi, nggak aneh lagi, namanya cobaan itu pasti ada. Jadi dia menyikapinya itu dengan sabar. Jadi kesabarannya itu sangat luar biasa kalau janda itu. Ya mungkin ya pengalamannya di masa lalu di suaminya dulu yang pertama mungkin ya membawa si janda itu lebih dewasa, lebih sabar dalam menghadapi keadaan apapun. Lalu yang kelebihan yang keempat menikahi janda itu apa sih? Yaitu berpengalaman dalam membesarkan anak. Mungkin janda beranak satu, atau istilah hitnya itu Mahmud, janda muda, yaitu lebih berpengalaman dalam membesarkan anak. Mungkin dia karena dia sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak, sehingga dia lebih berpengalaman dalam mengasuh anak, membesarkan anak. Jadi sudah nggak riku lagi,
nggak ribet lagi, ya ribet ya pasti ya namanya mengurusi anak. Cuma kan sudah berpengalaman, berbeda dengan yang masih perawan, yang masih gadis mungkin baru hamil pertama kan apa-apa ya namanya walaupun sekolahnya tinggi tetapi kalau belum berpengalaman tentu berbeda ya. Walaupun pendidikan nggak tinggi-tinggi amat tapi sudah pernah menikah dan pernah punya anak, tentu dalam membesarkan anak itu ada pengalaman tersendiri. Dan kelebihan yang kelima adalah bisa mengontrol kecemburuan. Namanya hidup berumah tangga yang namanya cobaan, guncangan, terpaan, apa itu namanya, cobaan dalam berumah tangga itu pasti ada ya, nggak ada rumah tangga yang mulus itu nggak ada, itu hanya cerita di novel aja. Jadi semua rumah tangga itu pasti ada cobaan, entah dari segi keuangan, dari segi mungkin dari segi diuji dengan orang ketiga, atau mungkin dari pihak keluarga sang perempuan, atau mungkin keluarga sang laki-laki. Namanya cobaan itu pasti kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dalam berumah tangga. Dan yang janda itu biasanya bisa mengontrol kecemburuan. Namanya istri punya suami, suami kan nggak mungkin kan berteman itu semua dengan kalangan laki-laki aja. Pasti dia berteman itu ada pertemanan perempuan. Apalagi yang lakinya itu seorang kantoran, pasti membaur dengan berbagai macam kalangan. Jadi, apa itu, profesinya suami kan berbeda-beda, ada yang profesinya sebagai ini, profesi sebagai itu, nggak mungkin kan dia dituntut harus berteman dengan laki-laki aja, pasti dia ada pertemanan dengan seorang lawan jenis. Mungkin kalau yang masih gadis mungkin cemburu banget, cemburu buta, begini-begini, jadi akhirnya jadi protektif. Berbeda dengan yang janda, mungkin yang janda itu bisa mengontrol cemburunya, bisa lebih gak terlalu protektif banget ke suami, jadi bisa mengontrol kecemburuan. Dan kelebihan yang keenam adalah bisa mengatur keuangan, jadi pandai mengatur keuangan. Tentunya ya, seorang suami, seorang laki-laki pasti mendambakan istri yang cantik, pinter masak, terus bisa mengatur keuangan, enggak terlalu boros, orangnya baik, agamanya bagus, sayang ke mertua, itu pasti dambaan semua laki-laki. Tetapi nggak ada di dunia itu yang sempurna, itu pasti ada kekurangan kelebihannya, ada plus, ada minusnya. Jadi yang janda mungkin, dalam mengatur keuangan itu lebih berpengalaman ya. Jadi tahu, oh penghasilan suaminya itu segini, dia bisa ngatur untuk biaya makan segini, biaya untuk disimpan segini. Berbeda dengan yang gadis, dikasih nafkah berapa juta langsung habis besok hilang perkara. Berbeda dengan yang janda, kan mikirnya pola pikirnya itu panjang kalau yang janda itu ya. Dikasih nafkah segini mungkin suaminya lagi lancar, nafkahnya gede jadi disimpan untuk makan sehari-hari segini, lainnya disimpan. Jadi untuk menghadapi mungkin saat nanti kita kan mikirnya panjang aja. Iya kalau suaminya kerja terus, ya kalau suaminya itu seorang PNS atau pekerja yang setiap bulan dapat duit, kalau enggak kan ibaratnya kayak hari ini kerja besok enggak, jadi wira swasta lah. Kalau wira swasta kan seorang istri dituntut harus pandai mengatur keuangan. Jadi gaji hari ini segini, mungkin bulan ini segini, belum tentu bulan depannya dapat segitu banyak. Jadi pemikirannya kan yang segini buat biaya makan, lainnya lagi buat biaya anak, buat bayar listrik, bayar ini kek, bayar itu kek, lainnya ditabung. Jadi takutnya nanti suaminya ada sakit, kita ada sakit, ada uang untuk bisa digunakan. Jadi suami nggak kerja lalu nggak ada uang, lalu bagaimana? Kan nggak mungkin kan? Kalau yang janda mungkin bisa pola pikirnya ya, pikirnya itu panjang sampai ke arah situ. Berbeda dengan yang gadis, mungkin ya sedewasanya gadis, tentu pengalamannya kurang ya, berbeda dengan yang janda. Jadi mengatur keuangan itu pasti janda tiada duanya. Dan kelebihan yang terakhir, status janda itu wanita yang berstatus janda biasanya itu lebih bisa, mengambil hati mertua, jadi lebih bisa dekat ke keluarga mertua, mungkin pengalamannya juga, karena pengalaman sudah pernah menikah, jadi dijadikan pengalaman untuk kedepannya. Karena janda itu kan motivasinya, sudah pernah gagal, saya nggak ingin gagal lagi, pasti seperti itu. Jadi apapun cobaan, apapun rintangan, pasti dihadapi dengan penuh kesabaran. Jadi bisa lebih dekat ke mertua, bisa lebih mengambil hati dari keluarga laki-laki. Jadi apapun itu Anda sang laki-laki mau memilih gadis
atau memilih yang janda itu sah-sah aja. Itu semua tergantung kriteria Anda. Mau Anda milihnya yang gadis, iya silakan. Mau milih yang janda, silakan. Jodoh memang ditahan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.